Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raden Farham. Di sini kita akan membahas soal yang tadi sudah diberikan di TPS. Nah, dia ada 5 soal. Sekiranya yang mana merasa kesulitan dari IPA. Kita bahas nomor apa dulu? Ya, nomor 2. Sudah, nomor 2 itu soalnya di sebanyak 400 gram larutan garam 8% dibuat dengan dicampur larutan garam 10% dan larutan garam 5%. Berapa gram larutan 5% dan larutan garam 10% dicampur? Nah, itu pertama-tama kita analisis dulu. Kalau soal cerita itu pertama kita telah dulu yang diketahui. Itu ada 400 gram larutan garam. Jadi ada 400 gram larutan garam berapa persen? 8%. Nah, lalu ada mencampur larutan garam 10% dan 5%. Nah, tapi kita tidak tahu di gambar itu sudah ada 10 larutan 10% itu X gram. Jadi X gram itu larutan 10% dan miligram itu larutan 5%. Nah, ini dia bentuk yang diketahuinya. Terus yang ditanya itu X dan Y. Mari kita jawab. Nah, pertama kita lihat dulu persamaan paling mudah. Nah, ini di sini ketika X dan Y itu digabung, itu hasilnya adalah 400 gram. Nah, jadi kita buat persamaan pertama. Persamaan pertama itu X ditambah Y sama dengan 400. Ya kan? Nah, itu kalau perbandingan hitungannya. Selanjutnya kita analisis dengan larutannya. Larutan 5% Y, larutan 10% sebanyak X, itu menghasilkan larutan 8% sebanyak 400 gram. Jadi langsung kita kalikan aja, 5% kali Y, 10% kali Y, kali X sama dengan 8% kali 400. Jadi ini kalau X kan nanti 10% dikali X tambah 5% dikali Y sama dengan 8% ya. Saya dikali 400. Oke. Nah, selanjutnya kita samakan dulu nih. Nah, yang di bawah ini kita bisa bersamaan 2. Ini kita bisa sederhanakan. Jadi kita dibagi setiap unsurnya dengan persen. Nah, atau per 100-nya. Kita bagi semua. Jadi yang di atas kan tetap kan. SY sama dengan 400. Yang di bawah ini jadi 10X ditambah 5Y sama dengan, nah ini persennya hilang, jadi 8 kali 400 3.200. Ya, 500. Oke, sudah. Nah, kita lanjut dari sini. Nah, ini dua-duanya kita samain, X atau Y. Kita samakan X-nya aja. Jadi yang di atas dikali 10, di bawah dikali 1. Nah, jadi ini 10X ditambah 10Y sama dengan 400 kali 10 4.000. Lalu ini tetap 10X ditambah 5Y sama dengan 3.200. Tapi kita eliminasi. Nah, 10X dengan 10X habis, 10Y dikurang 5Y 5Y. 4.000 dikurang 3.200 400. Nah, lalu kita 12 dibagi 5, ini dibagi di Y, 800 bagi 5 jadi 160. Nah, kita dapat sudah nih Y nya karena X nya. Nah, biar mudah kita masukin ke persamaan 1. Nah, kita masukin persamaan 1, X ditambah Y sama dengan 400. X nya ditambah Y nya 160 sama dengan 400. Jadi X sama dengan
Jadi 240. Nah, dapat tidak? Karena yang ditanyakan tadi larutan 5% berapa gram, larutan 10% berapa gram. Nah, jadi larutan 10% itu kan X gram, jadi itu 240 gram. Terus larutan 5% itu dia gram, berarti 160. Sampai sini ada yang menanyakan? Nah, itu untuk nomor 2. Jadi diharapkan nanti di soal post-test bisa mengerjakan soal yang sama seperti ini. Ini dibuatkan 2 persamaan, sama 1 sama sama 2, baru pakai SPLDP. Lanjut ya. Oke, selanjutnya nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. Nah, itu ada tiga bentuk. Nah, bagian nomor 1 dulu. Itu ada 2 garis sejajar L sama M. Ini, ya kan? Terus yang diketahui di sini 120, di sini 30 derajat, di sini X, di sini 75 derajat, ya kan? Nah, ini kita buatkan garis putus-putus untuk memudahkan. Nah, kita buatnya di sini. Nah, kita buat di sini biar dia jadi segitiga di bawah, segitiga di atas. Jadi enak hitungnya. Nah, langkahnya itu karena kita mau cari X, kita butuh yang sudut sini kan. Nah, tapi dari informasi di sini, jadi kita kerjakan bagian atas dulu. Nah, kita cari yang mudah. Di sini kan ada garis lurus. Nah, kalau sifat lurus itu kedua sudut jumlahnya 180. Jadi kalau ada 2 sudut, A sama B, itu A ditambah B itu 180 derajat. Nah, karena di sini 75 derajat, di sini ini berapa? 75. Berarti 180 dikurang 75. Nah, jadi di sini 105 derajat. Ya kan? Nah, sekarang dalam segitiga, ini kan segitiga. Nah, segitiga jumlah sudutnya A, B, C tambah B tambah C itu juga hasilnya 80. Ya kan? Nah, berarti di sini 30 ini kan sudah diketahui. Anggapnya ini A. Jadi 30 tambah 105 ditambah A itu sama dengan 180. Nah, berarti ini 135 tambah A sama dengan 180. Berarti A sama dengan 40. Sengaja kita ganti. Namanya 45 derajat. Nah, sekarang kita pakai sifat dia berseberangan. Jadi kalau ada garis ini, nah, yang sudut sini alfa dia pasti sama dengan yang sini. Itu juga dengan B di sini pasti sama dengan dia sifat berseberangan. Nah, jadi kalau dia di sini di atas ini 45, berarti di sini juga sama 45. Ya kan? Nah, terus yang di bawah sini tadi karena di sini pelurus jumlahnya 180 kan? Kalau di sini 120, di sini berapa? 60. Nah, terus dapat lagi nih segitiga 45, 60 sama sini lagi yang belum kita ambil. Jadi 45 ini anggaplah B. Nah, ditambah 60 tambah B sama dengan 180 derajat. Jadi 105 tambah B sama dengan 180 derajat. B sama dengan jadi B nya ini kita ganti. Sudah dapat nih garis lurus. Berarti X ditambah 75
hasilnya 180. Nah, ini dapat X-nya berapa? 105. Gitu kan? Jadi yang nomor 1 ini jawabannya 105. Nah, dengan banyak yang kita hitung tadi, yang penting kalau sudah ada garis bantunya itu sudah jadi lebih mudah. Oke? Yang penting hafal aja sifat-sifatnya nanti. Nah, lanjut yang bagian 2. Ini mudah ya. Ini kan titik. Sini berapa? Nah, kalau ini ada tanda titik, berarti tandanya dia sama kan besarnya. Titik hitam sama yang besar, titik yang besar. Nah, caranya kita anggap yang titik hitam ini A dan titik ini yang putih itu jadi B. Nah, kan jumlah satu segitiga sudah 80. Nah, berarti kalau kita segitiga yang kecil dulu, berarti ini A ditambah B tambah 124, hasilnya 180 kan? Berarti kalau kita cuma cari A tambah B, hasilnya 56, ya kan? Nah, sekarang kita lihat segitiga yang besar. Segitiga yang besar itu, ini sudut yang ini jadi berapa? Kalau 1 jadi A, kalau 2 jadi 2A ditambah 2B sama ditambah lagi X, hasilnya 120 derajat. Nah, kita cari 2A tambah 2B dulu. Nah, ini kan A tambah B 56. Jadi kalau kita 2 dikali 2, 2A ditambah 2B sama dengan 112. Nah, 2A tambah 2B sudah jadi 112. Jadi ini kita bisa ganti jadi 112 tambah X sama dengan 60. Jadi X-nya bisa sama dengan 68. Lanjut kita ke yang bagian 3. Itu soalnya sama, ada 2 garis. Nah, ini kan. Sekarang dia di sini ada titik 2. Ini ada salah. Oke, titik 2. Ini titik. Nah, sini X kan. Nah, kalau ini sama, yang titik ini kita anggap A, yang ini kita anggap B. Nah, kita pakai sifat ini tadi. Nah, kalau di sini B, berarti sebelahnya dengan B. Nah, berarti kalau di sini dia 2A, itu 2A kan? Berarti di sini juga 2A, berarti 2. Nah, karena sudah sudut lurus, berarti sama dengan 180. Jadi 2A ditambah 2B, ya kan? 2A tambah 2B sama dengan 180 saja. Lalu kita sederhanakan A ditambah B sama dengan dibagi 2 semuanya 90 derajat. Nah, kita lihat segitiga yang di dalam nih. Ini ada satu titik, berarti A. Ini titik putih B sama X. Berarti A ditambah B tambah X sama dengan 80 derajat. Nah, A tambah B kita sudah dapat di sini. Jadi 90 derajat kita bisa ganti ditambah X sama dengan 80 derajat. Jadi X-nya sama dengan sudah? Ada yang bingung? Ya. Oke. Nomor 4. Ini tinggal kita pahami aja sifat-sifatnya. Nah, yang penting nih sudut lurus, segitiga, 90 sama berseberangan. Nah, kita satuin, kita bisa selesaiin semua ini. Oke, siapa ya? Selanjutnya, nomor apa lagi? Nomor 5. Ada satu tim terdiri atas 5 peserta didik, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Bila 2 peserta didik akan dipilih secara acak, tentukan peluang yang dipilih. Nah, kita punya 5 peserta didik. Peserta
biji. Kita punya 3 laki-laki dan 2 perempuan, ya kan? Nah, ini yang ditanya peluang kita ngambil 1 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, anggap aja L ini laki-laki, B perempuan. Nah, ya kan? Nah, cara carinya pertama rumus peluang dulu. Rumus peluang itu adalah banyak kejadian dibagi total kejadian, total seluruh kejadiannya, ya kan? Nah, pertama kita cari dulu berapa sih banyak kejadiannya. Banyak kejadian, berapa banyak kejadiannya berpasangan 1 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, kita pakai analogi sederhana aja. Kita anggap yang laki-laki ada 3, 2, 3, ya kan? Perempuannya ada 2. Nah, kalau kita pasangkan laki-laki sama perempuan ada berapa banyak? Nah, jadi kita misalnya dari ini 1, kita pasangkan aja laki-laki perempuan 2, ya kan? 3, 4, di sini lagi 5, 6, ya kan? Jadi banyaknya ada 6 kejadian. Nah, ini kalau cuma laki-laki perempuan sudah dapat. Terus berapa banyak totalnya? Total kejadian. Nah, karena kan kita bisa jadi tidak laki-laki perempuan, bisa jadi laki-laki, jadi perempuan. Nah, jadi kita hitung sama. Tadi kan kalau laki-laki perempuan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus ditambah laki-laki sama laki-laki 7, 8, 9, ya kan? Sama perempuan 10. Jadi ada banyak. Baliknya ada 10 kejadian. Nah, masuk kembali ke sini. Peluang sama dengan berarti banyak yang kejadian ada 6. Nah, bagi total kejadian ada 10. Atau kita sederhanakan juga jadi 3 kan? Ya, jadi misalnya habis ini ada yang tadi kan? Nah, jadi ini analogi sederhananya aja. Nanti kalau mau belajar lebih lanjut, materi ini juga bisa pakai kombinasi, peluang kombinasi atau permutasi. Nah, jadi bisa lebih lanjutnya lagi. Karena kalau cuma 5, enak aja hitung. Tapi kalau sudah 20, 100, kan tak mungkin kita pasangkan semua satu kan. Jadi pakai rumus. Oke, paham? Nah, dari pretest hanya 3 soal aja yang kesulitan. Ya. Oke, jadi setelah ini saya harap bisa menyelesaikan post testnya dengan lebih baik. Sekian yang saya ajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.